Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan yang bertemakan Never Enough, ya. Artinya tak pernah cukup, ya. Kita pernah dengar lagu daripada Lyodra Ginting, ya, dan Maria, Never Enough. Never Enough artinya tak pernah cukup. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu saja ada keinginan-keinginan daging. Bahwasanya memang keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kita ini tak pernah puas, tak pernah cukup. Itu kita alami. Misalnya pada hari ini kita makan durian, besok udah kepingin lagi. Jadi itu tak cukup, tak cukup. Begitu juga dalam hal dosa. Kita tetap tak puas-puasnya melakukan dosa. Itu sudah saya alami. Dulu waktu saya belum bertobat, saya juga alami seperti itu. Saya pergi ke tempat prostitusi. Saya pergi terus 2 kali seminggu selama bertahun-tahun. Itu waktu istri saya masih begitu muda. Ya, berat badannya masih 50 kilo. Ya, sekarang 78 kilo. Itu saya lakukan. Tidak ada puas-puasnya di dalam kehidupan kita ini. Kita selalu ingin memuaskan daging kita. Tapi sampai pada satu waktu saya bertemu dengan Yesus dan saya mengatakan bahwa semuanya itu bisa berhenti. Haleluya. Kita akan baca juga di dalam firman Tuhan ini satu cerita percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Apa yang tadi saya alami itu dialami oleh perempuan ini, ya. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 24 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, perempuan Samaria ini, dia memiliki 5 suami. Tidak ada puas-puasnya. Dan Yesus berkata, pada waktu mereka bertemu di sebuah sumur, jikalau kau minum dari sumur ini, maka kamu tetap akan haus. Artinya, jikalau kamu masih minum sumur yang ada dari dunia ini, maka tidak puas-puasnya keinginan-keinginan daging kita ini. Perempuan ini sebagai contoh, dia punya 1 suami tidak cukup, 2 tidak cukup, 5, dan 5 pun tidak cukup. Itulah. Tapi Yesus berkata, jikalau engkau minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi. Itulah yang terjadi, saudaraku. Pada waktu itu, seperti yang saya ceritakan, saksikan tadi, bahwasanya saya bertemu dengan Yesus. Pertama
kamu di dalam roh. Pada waktu itu saya berkata, sudah cukup Tuhan. Tidak ada kepuasan di dalam hidup ini. Saya mau berhenti Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan masuk ke dalam hati saya. Dan saya berhenti melakukan itu sampai sekarang. Dan itu sudah, saudaraku, sekitar 19 tahun saya sudah berhenti. Perempuan ini juga begitu. Akhirnya, singkat cerita, perempuan ini akan menjadi penginjil. Dia memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Bapa kita, Allah kita adalah roh. Ada saatnya, kata Tuhan. Bahkan sekarang sudah tiba bahwasanya kita manusia ini akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Apa artinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Itulah artinya kita minum air kehidupan dari Tuhan. Kalau kita minum air kehidupan dari Tuhan, itu berkata, inah, artinya sudah cukup. Kita berhenti untuk melakukan dosa-dosa dalam manusia lama kita. Kalau kita minum air kehidupan yang diberikan Yesus, maka kamu tidak haus lagi sampai kepada kehidupan yang kekal, tidak akan haus lagi. Apa artinya itu? Minum dari Tuhan Yesus, minum dari air kehidupan itu, artinya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan hati kita datang kepada Tuhan, maka roh kita dan roh Tuhan akan menyatu. Yang saya sampaikan itu saya alami sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita datang kepada Tuhan, roh kita bersatu, maka kita tidak akan sanggup untuk tidak meneteskan air mata. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyadari besar kasih-Nya. Kita menyadari betapa besar pengorbanannya, pengampunannya atas dosa-dosa kita. Maka itu sudah cukup. Saudara kekasih, kita akan berhenti melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan dunia ini. Yesus itu indah. Datanglah kepadanya. Ya. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan merasakan hadirat-Nya. Kita akan merasakan kasih-Nya. Kita akan merasakan kebaikan demi kebaikannya. Kita akan merasakan keindahan. Karena Yesus itu adalah maha indah. Dia yang menciptakan segala keindahan di dunia ini. Jadi kalau kita bertemu yang menciptakan keindahan, tentu saja hidup kita akan menjadi indah. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan Samaria ini. Datang kepada Yesus. Minum air kehidupan dari Yesus. Maka kita tidak akan haus lagi sampai selamanya. Datang terus kepada Yesus. Amin. Saya datang kepada Yesus. Saya sembah Dia. Di pagi hari saya datang. Ini aku Bapa. Banyak dosaku Tuhan. Banyak kesalahanku. Namun Engkau telah mengampuni aku. Engkau telah menguduskan aku. Engkau telah menjadikan aku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang indah. Amin. Semua bisa. Asal kita datang kepada Yesus. Perempuan Samaria bisa. Anda juga bisa. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan mengangkat pujian bahwasanya kita telah mati dari kehidupan kita yang lama. Kita menjadi manusia yang baru. Saya akan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua hanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku, kita telah mati dari cara hidup yang lama apabila kita datang kepada Yesus, apabila kita minum air kehidupan dari Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, saya berdoa bagi seluruh teman-teman saya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka, Bapa. Masuklah ke dalam hati mereka, biar mereka merasakan keindahan, betapa indahnya bersama, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Tuhan, betapa indahnya Engkau Tuhan Yesus. Tolong Bapa, belas kasihan-Mu bagi semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Urapan baru masuk ke dalam hati mereka, dan mereka juga minum air kehidupan yang daripada-Mu, agar mereka tidak haus lagi sampai kekekalan ya Tuhan Yesus. Tolong Bapa mereka, Bapa. Aku mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Saya mengasihi Anda semuanya. See you next week. Haleluya, bye-bye.